Ya, kita bicara apa adanya saja ya, bahwa pengampunan ya yang diberikan oleh Presiden Prabowo ya memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto itu kan sebenarnya tujuannya bukan karena Tom Lembongnya itu berjasa bagi negara, bukan karena Tom Lembong tidak bersalah, bukan karena Hasto berjasa bagi negara dan Hasto adalah tidak bersalah ya. Tapi ya sudah sangat jelas kan tujuan pemerintah ya, bahwa ingin ada rekonsiliasi, ingin ada ya pemulihan nasional. Jadi tidak mau ada ribut-ribut lah ya. Tidak mau ada ribut-ribut. Pemerintah pengen ke depan sudahi gonjang-ganjing. Pemerintah ingin fokus ya bekerja, menjalankan program-program yang ada ya, dan tidak ada riak-riak lagi. Kan itu tujuannya, itu sudah sangat jelas ya. Jadi eh, bukan sesuatu yang diperjuangkan ya, baik oleh Tom Lembong maupun Hasto ya. Itu ya kasarnya lah, kita bilang kasarnya ini diberikan permen lah. Nih diberikan permen, nih lu mau nggak permen ini nih ya. Tom, lu mau nggak permen ya. Hasto, lu mau nggak permen, nih permen gua kasih. Udah ya. Lu jangan jangan bikin gaduh lah ya. Nah, Hasto nih permen, lu mau nggak? Jangan bikin gaduh ya. Ya seperti itulah sebenarnya ya, kalau kita mau bicara kasar-kasaran. Artinya diharapkan dengan diberikan pengampunan oleh presiden, supaya Hasto ya udah jangan berisik, supaya Tom Lembong nggak berisik gitu. Nah, saat ini ya kita lihatlah, setelah diberikan abolisi ya, kelompoknya Hasto sempat lah ya, sempat ada ucapan seolah-olah pemberian ya pengampunan ini tidak terkait dengan rekonsiliasi ya. Sempat lah ya ada omongan seperti itu, tapi akhirnya omongan itu tidak diteruskan ya, karena mau 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 dicuci seperti apapun, mau didalihkan seperti apapun ya, Hasto itu bebas, bukan karena perjuangannya Hasto, bukan karena perjuangan timnya, bukan karena perjuangan kelompoknya ya, karena keinginan pemerintah aja ya, supaya nggak gaduh lah gitu. Begitupun dengan Tom Lembong ya. Tom Lembong itu ketika diberikan pengampunan dan Tom Lembong mau menerima ya, ya artinya Tom Lembong siap untuk tidak lagi membuat kegaduhan, kan begitu. Karena tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan pengampunan oleh pemerintah kecuali itu ya, karena Tom maupun Hasto ya sama-sama tidak memiliki apa jasa yang sangat besar sehingga harus diampuni di negara ini, tidak ada. Nah, Hasto dan kelompoknya ketika diberikan permen ya, mereka komitmen, oke, kami terima permen ini, kami tidak akan ribut-ribut ya. Kami tahu kami diberikan permen karena pemerintah ingin ada rekonsiliasi dan pemulihan nasional. Maka kami ya akan diam ya, tidak mempermasalahkan lagi hal ini, dan bahkan
bahkan ya di luar ekspektasi kelompoknya Hasto menyatakan mendukung pemerintah ya. Artinya yang diinginkan oleh pemerintah itu, atau kesepakatan yang diinginkan oleh pemerintah dengan diberikan pengampunan, itu dilaksanakan dan disepakati, dipatuhi oleh Hasto dan kelompoknya. Nah, kayaknya berbeda ya dengan Tom Lembong ini nih. Tom Lembong malah setelah diberi permen, mau ngambil permen itu dengan dan dia tahu bahwa ketika permen diberikan ya jangan lagi bikin kegaduhan, jangan bikin aneh-aneh. Ternyata Tom tidak mematuhi ya kesepakatan itu. Tom tidak mematuhi keinginan dari pemerintah yang sudah memberikan dia permen gitu. Belum lama ini ya Tom melaporkan lah ya hakim dan saya bacanya auditor BPKP gitu kan. Dia laporkan ya intinya mau membersihkan lah, sepertinya mau membersihkan seolah-olah dia itu tidak bersalah gitu kan. Ya padahal sudah jelas ya di pengadilan menyatakan dia bersalah. Jadi bukan berarti ketika dapat abolisi langsung seolah-olah dia tidak bersalah. Dia tetap dinyatakan oleh pengadilan bersalah. Hanya presiden ya memberikan abolisi gitu. Itu fakta hukumnya, dia sudah nyatakan bersalah. Nah, kalau memang Tom Lembong tetap mau melakukan hal tersebut gitu kan, ya seharusnya sebagai seorang laki-laki sejati lah ya, bisa dibilang sebagai seorang laki-laki sejati, sebagai seorang yang katanya negarawan, ya seharusnya menolak ya ketika diberikan abolisi gitu. Seharusnya menolak ya, diberikan pengampunan menolak. Karena bagi Tom, kalau tetap dia mau melanjutkan ya, dia akan katakan kepada presiden, maaf Pak Presiden, saya tidak mau diberikan permen ya, saya tidak mau rekonsiliasi, saya tidak mau ada pemulihan nasional, saya mau memperjuangkan hal ini, saya tetap ya akan melakukan tindakan hukum gitu. Nah, harusnya begitu gitu ya. Artinya Tom Lembong tidak sepakat dari awal untuk menerima permen dari pemerintah. Nah, jangan permennya mau diterima, tapi tetap mau melakukan sesuatu yang sebenarnya barter dari permen tersebut gitu ya. Kan kasarnya begini, kayak anak kecil aja, nih lu mau permen kan, nih gue kasih permen, tapi lu jangan berisik ya. Oh iya saya nggak mau berisik gitu. Tapi setelah permen dikasih dia berisik lagi. Nah, jadi seperti itulah Tom Lembong ya. Makanya saya bilang seharusnya Tom Lembong jangan mau menerima abolisi tersebut ya, pengampunan tersebut. Harusnya ya seperti itulah, harusnya dia mengatakan, maaf Pak Presiden, saya akan memperjuangkan diri saya ingin mendapatkan kebebasan ya, bukan karena hadiah, bukan karena pemberian, bukan karena dikasihani, tapi saya ingin memperjuangkan diri saya, memperjuangkan secara hukum bahwa saya tidak bersalah ya. Seharusnya begitu sebagai laki-laki gitu kan. Bukan sudah oke mau terima permen, habis itu masih berisik gitu. Nah, ini yang terjadi di Tom Lembong ya. Makanya setelah diberikan pengampunan ya, dan diharapkan agar supaya
tidak lagi ada urusan seperti ini, tapi ternyata masih ada kan. Artinya ya Tom Lembong tidak mematuhi atau tidak mematuhi balasan dari yang dia terima gitu kan. Pak Prabowo, pemerintah ingin agar supaya nggak perlu ada gaduh lagi, tidak perlu ada urusan begini-begini lagi, tapi Tom Lembong masih melakukan. Beda dengan Hasto ya. Hasto dan kelompoknya ya tahu diri lah gitu ya. Oke, kami diberikan kebebasan, atau Hasto diberikan kebebasan ya karena sebagai hadiah ya. Hadiah, bukan karena perjuangan Hasto. Mereka menyadari itu dan mereka akhirnya berkomitmen untuk menjalankan keinginan dari pemerintah. Kalau Tom kelihatannya tidak gitu kan. Nah, saya juga mau menyampaikan bahwa sebenarnya ya Tom Lembong ini ya, kalau kita bicara sebagai perpolitikan nasional, Tom Lembong bukan orang yang memiliki sesuatu yang ditakutkan oleh pemerintah, tidak. Dia bukan seperti Pramudia Anantatur ya. Dia bukan Sri Bintang Pamungkas, dia bukan tokoh-tokoh yang mengeluarkan statement atau membuat langkah-langkah yang kontroversi, yang yang membuat misalnya ya pemerintah merasa gerah, enggak ya. Tom bukan tokoh-tokoh seperti itu gitu ya. Dan nama Tom Lembong ini kan muncul itu ya gara-gara kasus ya. Sebelumnya orang nggak tahu siapa dia, bahkan waktu dia jadi menteri nggak ada yang tahu Tom Lembong secara politik nasional ya. Nggak ada yang tahu dia, nggak ada tahu sepak terjangnya, nggak ada. Artinya secara politik Tom Lembong bukan tokoh pergerakan ya nasional, bukan tokoh oposisi yang hebat gitu, bukan. Ya beliau kasarnya hanyalah seorang ketika dia terkenal namanya karena dia tersangka aja ya, tersangka di sebuah kasus. Nah, Tom Lembong ini diampuni itu bukan ya, saya sampaikan tadi, bukan karena dia tokoh hebat, tokoh besar ya, karena ada orang-orang ya yang memanfaatkan ya, kasus Tom Lembong untuk bersuara sana sini gitu kan, untuk membuat hingar-bingar gitu. Jadi bukan Tom Lembongnya, tapi kelompok-kelompok yang sibuk ya memanfaatkan kasus Tom Lembong untuk bersuara sana sini gitu. Jadi Tom Lembong ini hanya sebuah objek yang dimanfaatkan untuk para pihak untuk bernarasi, untuk membuat kebisingan lah ya di politik nasional ya. Jadi bukan Tom Lembongnya. Tom Lembong itu bukan Sri Bintang Pamungkas gitu. Makanya ketika Tom Lembong dinyatakan atau dibebaskan, diampuni oleh presiden, itu tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok yang yang selama ini memanfaatkan Tom Lembong untuk bersuara, untuk tampil di publik, untuk menyerang ini dan itu ya. Jadi karena ketika Tom Lembong menerima permen itu ya, menerima permen itu, mereka berpikir, wah kalau sampai Tom Lembong menerima abolisi ini, otomatis dia akan diam kan. Ini sudah nggak ada mainannya lagi gitu.
kita sudah tidak bisa lagi memanfaatkan kasus Tom Lembong untuk tampil, untuk menyerang pemerintah, untuk begini dan begitu, ya. Jadi bagaimana caranya? Tapi kan ini Tom Lembong sudah menerima nih. Dia nggak mau di penjara, dia butuh kebebasan kan, dia ingin bebas. Ada kesempatan ya pasti diambil gitu. Tapi bagi pihak-pihak yang yang ingin memanfaatkan kasus Tom Lembong ini, itu kan sebuah kerugian ya, karena mereka sudah tidak bisa lagi tampil di media, tampil di mana-mana untuk memanfaatkan Tom Lembong. Nah, sayangnya lagi Tom Lembong kelihatannya sangat mudah ya dipengaruhi. Mereka analisis saya setelah Tom Lembong menerima permen itu kan seharusnya dia sudahi lah ya, dia sudah diam harusnya kan, karena ketika sudah dapat permen, sudah dapat kebebasan, harusnya diam. Nah, analisis saya ada pihak-pihak di sekelilingnya ini ya mengompori dia untuk terus bersuara ya, terus bersuara. Kamu harusnya bisa apa namanya membela diri kamu. Kamu sekarang ini bebas bukan karena kemampuan kamu, bukan karena kehebatan kamu. Jadi analisis saya, Tom ini di apa namanya didorong-dorong ya agar supaya Tom terus melanjutkan ya permainan kasus ini gitu. Jangan berhenti sampai di sini, agar supaya ya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan. Nah, Tom Lembong ini ya orang bukan politisi, orang yang mendadak tiba-tiba menjadi politisi, mendadak tiba-tiba seolah-olah menjadi pahlawan ya. Jadi diangkat-angkat nih, Tom, you itu orang begini, you harus, lu orang hebat, lu jangan mau kalah ya gitu kan, lu jangan mau diberikan cuma-cuma begini gitu kan, lu harus lawan gitu. Akhirnya Tom bersuara dan yang menang, yang hebat itu bukan Tom, orang-orang yang membisikinya ya, karena mereka butuh Tom agar supaya mereka bisa bersuara terus gitu kan. Nah, inilah yang terjadi ya, karena sekali lagi Tom Lembong itu bukan Sri Bintang Pamungkas ya, bukan politisi sangar, bukan orang yang selama ini mengkritik pemerintah ya, bukan ya, dia bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, bukan orang yang tokoh yang pergerakan gitu kan. Kasarnya dia hanya dibentuk ya, hanya dibentuk seolah-olah menjadi tokoh politik hebat ya, agar supaya bisa dimanfaatkan itu ya. Jadi saya sebenarnya malah kasihan sama Tom Lembong ini kan, karena Tom Lembong itu dimanfaatkan oleh para pihak agar supaya para pihak ini bisa bermain gitu. Jadi itu ya analisis saya yang terjadi. Makanya saya mengatakan kepada nitip pesan juga buat Pak Tom Lembong, mulai berpikir ulang bahwa Anda harus mulai mengkaji diri Anda, bahwa Anda itu bukan tokoh pergerakan ya, bukan tokoh pergerakan hebat, bukan siapa-siapa. Anda hanyalah seseorang atau seorang Tom yang terkena kasus, dan Anda dimanfaatkan oleh orang-orang ya, agar supaya Anda bisa terus bersuara dan mereka bisa terus memanfaatkan Anda untuk menyerang pemerintah ya. Itu ya Pak Tom. Jadi mulai jangan sampai termakan pujian, mulai berpikir, mulai mendalami pribadi Anda sendiri, bahwa Tom Lembong itu ternyata bukan siapa-siapa, bukan seorang tokoh hebat ya. Tom Lembong itu hanya dimanfaatkan. Jadi ya jangan sampai Tom Lembong terlena dan akhirnya melakukan sesuatu yang
dia akan sesali lagi gitu kan, kepleset lagi nanti gitu. Karena ketika dia kepleset, itu yang diinginkan oleh orang-orang yang memanfaatkan dia, agar supaya mereka bisa memanfaatkan kasus-kasus Tom Lembong untuk kepentingan politik mereka gitu. Jadi gitu ya. Eh, saya pikir abolisi dan amnesti ini terhadap Tom Lembong dan Hasto ya harus disadari, harus disampaikan bahwa itu diberikan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka berjasa bagi negara ini, tapi keinginan pemerintah agar supaya mereka berhenti untuk membuat huru-hara kegaduhan ya, karena pemerintah ingin bekerja, menjalankan program-program pemerintah dengan lancar dan baik. Itu sih.